Rumah kecil yang angker di hutan. Bara adalah seorang pria berusia 35 tahun yang memilih hidup menyendiri di tengah hutan. Ia membangun rumah kecil dari kayu hasil tebangannya sendiri dan hidup dari berburu serta bertani. Bara merasa nyaman dengan kehidupan sederhana ini, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kenangan buruk tentang perceraiannya. Namun, kesunyian hutan mulai memberinya rasa sepi yang aneh, terutama saat malam tiba. Suatu malam, saat sedang membersihkan senapannya di beranda, Bara melihat sesuatu yang aneh. Di antara pepohonan, samar-samar ia melihat sosok putih melayang. Bara mengira itu hanyalah kabut atau hewan liar yang tertangkap cahaya bulan. Tapi, perasaan merinding menyusup di tengkuknya. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal dan melupakan kejadian itu. Namun, malam berikutnya, sosok itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, sebuah pocong dengan wajah membusuk dan kain kafan yang kotor. Bara tertegun dan tak bisa bergerak. Sosok itu tampak mengintai dari kejauhan, seolah-olah sedang memperhatikan rumahnya. Bara mengunci pintu dan mencoba tidur, meskipun pikirannya dipenuhi rasa takut. Gangguan semakin intensif. Ketukan-ketukan pelan terdengar dari jendela, disusul suara kain yang terseret di halaman. Bara mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hembusan angin atau hewan liar, tapi bau anyir yang menyengat di pagi hari membantah semua itu. Ia mulai merasa rumah kecilnya tidak lagi aman. Bara bahkan menemukan jejak lumpur di depan pintunya, seperti jejak kaki yang tertinggal oleh sesuatu yang melompat-lompat. Ketakutan mulai menguasainya, tetapi Bara memutuskan untuk menghadapi rasa takut itu. Ia menyalakan api unggun di luar rumah dan berjaga semalaman. Ketika rasa takut semakin memuncak, Bara memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke desa terdekat untuk bertanya tentang sejarah hutan itu. Seorang tetua desa menceritakan kisah kelam tentang seorang wanita hamil yang dibunuh di hutan puluhan tahun lalu. Jenazahnya tidak pernah dimakamkan dengan layak karena pelaku membungkusnya dalam kain kafan dan membuangnya di hutan untuk menghilangkan jejak. Konon, arwah wanita itu menjadi gentayangan, mencari ketenangan yang tak pernah ia dapatkan. Bara terkejut. Ia teringat pernah menemukan sebuah kain kafan yang sudah lapuk di dekat sumur tua di belakang rumahnya, tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Dengan bantuan tetua desa, Bara memutuskan untuk melakukan ritual pemakaman yang layak. Mereka menggali kembali tanah di dekat sumur tua dan menemukan tulang belulang yang terbungkus kain kafan robek. Bara merasa ngeri, tetapi ia melanjutkan proses tersebut dengan hikmat. Saat ritual pemakaman berlangsung, suara-suara aneh muncul di sekeliling mereka. Pohon-pohon berderit, dan angin bertiup kencang. Namun, begitu doa terakhir selesai, suasana mendadak menjadi tenang. Bau anyir yang selama ini menyelimuti rumah Bara perlahan menghilang. Setelah kejadian itu, Bara merasa lebih tenang. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah kecilnya tetapi menjadi lebih peka terhadap sekelilingnya. Ia juga membangun tanda peringatan di dekat makam wanita tersebut untuk menghormatinya. Cerita ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan atau meremehkan jejak masa lalu. Setiap tempat memiliki sejarahnya sendiri, dan terkadang, ketidakadilan yang tidak terselesaikan bisa menimbulkan teror yang tak terduga. Kita juga diajarkan untuk menghormati mereka yang telah tiada dan memberikan penghormatan terakhir yang layak sebagai bentuk keadilan dan ketenangan jiwa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.